Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulana Hardi dalam media pembelajaran multimedia. Kali ini saya akan melanjutkan cara penggunaan atau pengenalan dari aplikasi Corel Video Studio X8. Kalau kemarin saya sudah mengenalkan tentang capture, sebagian tentang edit dan share. Sekarang saya akan berfokus pada tahapan edit. Di tahapan edit, jika kita lihat di monitor, terdapat 4 bagian dari tahapan edit. Yang pertama adalah sisi yang sebelah kiri. Ini adalah display atau monitor, tempat kita melihat tampilan dari media yang kita aktifkan atau tampilan dari timeline. Bagian yang kedua adalah toolbox. Toolbox ini adalah bagian-bagian yang dapat merubah tampilan di sebelahnya. Nah, untuk bagian sebelahnya, yang sebelah kanan atas ini adalah namanya media. Media ini dapat berubah tergantung toolbox yang kita aktifkan. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan media, maka di sini akan menampilkan file video, foto atau suara yang telah kita import ke dalam media. Ada juga di sini ada instant project, ada transisi, tag, grafik, dan filter. Selanjutnya bagian yang keempat, nah ini adalah bagian yang paling penting, yaitu timeline. Timeline ini dimana kita merangkai video, foto, ataupun musik untuk kita edit menjadi sebuah video yang menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari toolbox. Yang pertama ada media. Media ini untuk menampilkan file video, file foto, atau file audio yang telah kita import ke dalam Corel Video. Dia akan tampil di sisi sebelah kanan atas. Nah, jadi ini kalau yang kita lihat saat ini adalah video foto bawaan dari Corel Video. Cara mengaktifkannya kita lihat di bagian atas. Nah, ini kalau kita lihat hide video, ada foto, ada audio. Nah, kalau dia berubah menjadi warna kuning, itu artinya yang kita aktif itu sedang aktif, posisinya sedang aktif. Kalau dia berwarna abu-abu berarti sedang tidak aktif. Jadi kalau kita lihat di bagian media, kalau kita lihat di atas ini yang aktif adalah video, maka di bagian media ini adalah kumpulan video yang telah kita import. Nah, bagaimana jika kita ingin mengimport file video, foto, atau audio? Nah, jika kita sedang membuat sebuah project, ada baiknya kita membuat folder baru. Nah, di sebelah toolbox ini ada tombol add. Kita add. Nah, sebagai contoh ini nama foldernya. Nah, di sini masih kosong karena memang belum ada kita import. Cara mengimportnya bagaimana? Tinggal kita klik logo import media file. Nah, tinggal kita tentukan saja di mana kita menyimpan file video atau file foto atau file musik yang ada di laptop kita. Kemudian di bagian toolbox yang kedua itu ada yang namanya instant project. Nah, instant project ini merupakan template yang telah disediakan oleh Corel Video. Nah, template ini biasanya digunakan untuk opening dan closing. Nah, untuk menentukan opening dan closingnya ini kita lihat di bagian sebelah toolbox itu ada beginning, ada middle, ada ending, ada complete. Yang sisanya yang di bawah ini tidak pula digunakan ya. Yang digunakan hanya 4. Begin ini untuk opening. Middle itu untuk proses videonya, video inti. Ending itu untuk closing. Nah, sebagai contoh, begin opening.
Saya akan pilih satu, kita play di displaynya. Oke, nah ini adalah openingnya. Nah ini nanti yang ada tulisan satu, nah itu nanti bisa dirubah. Apakah pingin kita sisipkan foto atau pingin kita sisipkan video. Jadi bisa ya. Oke, lanjut ke toolbox yang ketiga, yaitu adalah transisi. Apa itu transisi? Nah, transisi adalah proses pemberian efek pada perpindahan dari video A ke video B. Ketika kita gabungkan video A dengan video B, kalau tidak ada transisi, maka dia proses perpindahannya hanya berupa kedipan saja. Tapi kalau kita beri transisi, nah kita bisa memilih efek-efek transisi yang ada di sini. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, dia melipat seperti horden, atau transisi yang lain sini seperti tergulung ke atas dan ke bawah dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari transisi. Toolbox yang keempat adalah title. Nah, title ini adalah untuk pemberian teks pada video yang kita edit. Di sini juga sudah tersedia beberapa template title yang ada di Corel Video Studio. Kalau seandainya kita ingin membuat title secara manual, kita dapat langsung mendouble klik di bagian display. Lanjut, yang kelima adalah grafik. Nah, grafik ini adalah untuk pemberian warna seperti ini ya, warna untuk background video. Nah, jadi ini ada yang berupa color pattern, ada yang berupa color. Nah, ini bisa kita masukkan di timeline untuk menjadi warna backgroundnya. Yang terakhir adalah FX atau filter. Nah, filter ini merupakan efek yang bisa diberikan pada video. Beda dengan transisi. Kalau transisi itu kan tadi efeknya di antara perpindahan video A ke video B. Nah, kalau filter ini efek yang bisa diterapkan di video, baik itu video A ataupun video B, atau efek yang kita terapkan pada gambar. Nah, jadi bukan hanya video saja ya, gambar juga bisa diberi efek filter. Ini sama halnya jika kalian menggunakan filter di kamera smartphone kalian. Selanjutnya ke timeline. Nah, di timeline ini ada dua jenis tampilan timeline. Yang pertama berupa storyboard view. Jika kita masukkan salah satu video, kita tambah lagi video yang lain. Nah, jadi ini kalau storyboard dia tampilannya seperti ini. Dia menampilkan file demi file. Beda dengan tampilan dari timeline view. Nah, dia kalau timeline view dia berdasarkan durasi waktu. Nah, di timeline ini ada beberapa lembar timeline. Yang pertama ada video track. Video track ini tempat meletakkan file video atau file foto. Yang jelas di sini menjadi file utama, baik video atau foto. Di bawahnya ada overlay track. Nah, ini juga bisa untuk video, foto maupun teks. Nah, apa bedanya dengan video track? Nah, kalau video overlay track ini sebagai video tambahan. Kalau video track itu sebagai video background. Di bawahnya ada disable title track. Nah, di sini adalah tempat kita meletakkan title atau teks. Di bawahnya lagi ada disable voice track. Nah, voice itu merupakan file audio. Sama halnya dengan disable music track. Cuman apa bedanya antara voice dengan musik? Kalau voice biasanya itu berupa
audio hasil rekaman atau audio dari percakapan yang ada di video. Sedangkan musik itu merupakan file hasil import, bisa berupa file MP3. Nah, kemudian di bagian atas dari sebuah timeline itu ada undo, ada redo. Ini Bapak rasa sudah ngerti semua ya. Untuk undo itu untuk mengembalikan ke pengaturan awal sebelumnya, redo untuk maju ke pengaturan sebelumnya. Kemudian ada record capture option. Nah, di sini jika kita klik maka akan muncul beberapa menu tambahan. Akan Bapak jelaskan satu-satu. Stop motion digunakan untuk membuat video stop motion dari kamera yang ada di laptop. Nah, kalau seandainya kalian menggunakan komputer, maka stop motion ini tidak berlaku. Cara memberlakukannya gimana? Komputer tersebut harus dihubungkan dengan webcam atau kamera digital. Yang kedua ada screen capture. Screen capture ini untuk merekam display komputer atau laptop kalian. Sama halnya ketika ketika saya sedang membuat video tutorial ini. Yang ketiga snapshot. Ini tidak begitu dipakai. Yang keempat voice over. Voice over ini untuk merekam suara. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat narasi, maka kalian bisa merekamnya di voice over. Yang kelima, capture video. Ini sama halnya dengan pertemuan sebelumnya yang ada di tahap capture. Kemudian begitu juga dengan DV Quick, digital media, mobile device, dan import from audio CD. Nah, untuk yang capture video sampai ke import from audio CD itu semua adalah menu yang terdapat di tahap capture. Selanjutnya ada sound mixer. Nah, sound mixer ini untuk menampilkan spektrum yang ada di video. Kalau kita lihat di bagian atas ini adalah tampilan video. Bagian title ini adalah tampilan teks dan bagian musik ini adalah musiknya. Jika kita jalankan, seperti itu ya. Berarti kan ada suaranya, ada audionya. Nah, jika kita tampilkan sound mixer, maka di bagian musik, di bagian file musik itu ada spektrumnya atau gelombang suaranya. Nah, ini kita mengaktifkan spektrum biasanya pada saat kita memotong video atau meng-cut video. Jadi kan ketika kita merekam gambar itu kan ada suara action, cut. Nah, itu untuk mempermudah penyeleksiannya itu kita mengaktifkan spektrumnya. Jadi kita tahu mana gelombang ketika bersuara action, mana gelombang ketika bersuara cut. Nah, itu untuk mempermudah proses cuttingnya atau pemotongannya. Oke, setelah itu ada juga menu option. Menu option ini kita harus mengaktifkan salah satu video atau gambar yang ada di media atau yang ada di timeline. Nah, setelah video atau gambarnya aktif, kita klik menu option di atas timeline, berwarna biru dia menunya ya. Nah, di sini akan menampilkan durasi, artinya berapa panjang, berapa lama video itu durasinya. Kemudian ada volume, karena ini tidak ada suaranya tadi videonya, maka dia volumenya 0. Kemudian ada mute, ada fade in dan fade out. Kemudian ada rotasi, memutar gambar ke kiri dan ke kanan. Ada reverse video. Reverse video ini untuk membalik video. Umpamanya kita merekam gambar orang sedang berjalan ke depan. Ketika kita reverse video, maka orangnya akan menjadi berjalan mundur. Nah, itu ya reverse video. Kemudian ada color correction. Ini untuk pengaturan cahaya, pengaturan warna, maaf. Kemudian ada speed time lapse. Nah, ini untuk mengatur kecepatan.
Jadi kalau kalian ingin membuat efek slow motion atau fast motion itu melalui speed time lapse. Kemudian ada split by skin. Ini biasanya untuk memotong secara detail. Kemudian variable speed. Nah, ini untuk mengatur kecepatan. Dan multi trim video. Multi trim video ini sama halnya dengan split by skin, yaitu untuk memotong video dengan cara lebih detail. Nah, di sini ada, karena dia ini file videonya tidak ada audionya, ini sebenarnya ada menu split audio. Split audio itu fungsinya adalah memisahkan audio dari file videonya. Nah, sebagai contoh gini ya, ketika kalian membuat rekaman, itu sebenarnya dia ada rekaman video, kan sebenarnya ada file audionya. Nah, dengan split audio, maka audionya akan terpisah jadi seperti ini. Antara video dengan audionya terpisah. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya kemungkinan saja kita dengan menggunakan audio ini tapi videonya berbeda. Nah, itu fungsi untuk split audio. Saya rasa cukup dulu untuk penjelasan tentang penggunaan Corel Video Studio. Untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana mengedit video di Corel Video Studio. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.